Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah di sesi kedua ya tamu kita ini ranah publik bersama dengan Suara Muslim Radio Network dan juga Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan saya Muhammad Nasir yang menemani Anda 1 jam ke depan Mitra Muslim dalam ranah publik pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bersama dengan 93,8 FM Suara Muslim Surabaya atau di Suara Muslim Lumajang dan juga Suara Muslim Tuban serta Mitra FM Batu dan Samara FM Tulung Agung ya. Serta Mitra Muslim yang saat ini menyaksikan live YouTube Suara Muslim TV. Selamat berinteraksi juga nantinya, silahkan bisa komentar di live chat di Suara Muslim TV. Jangan lupa untuk subscribe ya yang belum subscribe dan juga di like ya untuk tayangan visual kita pagi hari ini. Mitra Muslim, ini sudah masuki bulan Dzulhijjah dan beberapa hari lagi kita akan masuki Idul Adha ya. Tadi kita juga sudah ngobrol tentang kurban, kemudian juga bicara kurban, ini bicara tentu yang dikurbankan itu bisa daging ataupun bisa kambing ya, ataupun juga sapi ataupun juga domba yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ketika kemudian di Idul Adha atau Hari Raya ini identik kadang biasanya dengan kita makannya itu nggak terkontrol biasanya ya, cuman kan nggak semua orang nih saya yakin ya. Nah karena itu kita harus menata hidup yang sehat. Jadi saat Idul Adha itu saat kita rayakan dengan bahagia, kita berbagi, tapi juga kita harus menata hidup yang sehat seperti apa. Nah kita akan ngobrol pagi hari ini dengan narasumber pilihan. Yang pertama saya sapa dulu, ada pensyarah ranah publik dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Bapak Haji Suparto Wijoyo. Assalamualaikum Pak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nasir. Ya, Barakallah ya. Amin, terima kasih sudah hadir pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa ini ya. Putih-putih nih tamu kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan juga ada narasumber utama kita Mitra Muslim Profesor Joko Santoso. Wah ini gelar beliau panjang banget ini ya. Ada dokter, PhD, SPPD, KGH Finasim ya, Ketua Senat Akademik UNER, pakar kesehatan tentunya juga, termasuk juga Ketua Bidang Kesehatan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Prof Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz Nasir. Iya, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir ke studio pagi hari ini dan juga akan berbagi nantinya dengan Mitra Muslim. Nah ini Pak Parto, kita nih alhamdulillah ya bisa kehadiran beliau Ketua Senat Akademik UNER. Gimana nih kita anunya? Mitra Muslim dimanapun berada, alhamdulillah Jumat pagi seperti biasanya kita bisa ketemu kembali di acara ranah publik kerjasama Radio Suara Muslim beserta Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga dan Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur. Kami senantiasa berdoa panjenengan semua mitra muslim, insya Allah pendengarnya ini Prof Joko lebih dari 1,5 juta. Amin. Ya, kalau ada panjenengan sepertinya tambah di share 1 juta iki, 1 juta. Ngalah barokah beliau ini luar biasa. Jadi mitra muslim panjenengan senantiasa tambah sehat, panjang umur, rezekinya melimpah, tura-tura, ya, dan semua itu bisa untuk berbagi semakin berkah. Apalagi menjelang Idul Adha, ono dulur, ono sanak, ono bolo, ono konco, ono morotuwo yang senantiasa juga ibadah haji nang Mekah Madinah. Amin. Nah, hari ini kami berbahagia karena bisa menghadirkan, merayunya ini luar biasa Ustadz Nasir dan Mitra Muslim. Sampai bisa hadir ya? Oh iya, untuk bisa hadir ini saya merayunya itu perjalanan mulai dari Jakarta ke Bandung. Juga rapat-rapat di Bandung tempo hari itu. Iya. Dan jadi sengaja, beliau ya? Pokoknya zikir terus, muka-muka sok diterima, gitu. Dan alhamdulillah karena apa? Beliau bukan hanya sebagai ketua bidang kesehatan di MUI Provinsi Jawa Timur, tapi secara akademik beliau adalah tertinggi di Universitas Erlangga, di mana kami berada dalam naungan beliau karena beliau ketua Senat Akademik Universitas Erlangga yang ranking dunianya alhamdulillah pokok 369 gitu Bro. Naik terus ini ya, naik terus. Dan beberapa item keilmuan
Ada yang kita nomor 1 di Indonesia, nomor 2 di Indonesia, secara kelembagaan juga bisa nomor 4 di Indonesia. Jadi macam-macam Prof ya. Betul. Dan beliau ini pakar kesehatannya, punya juga rumah ginjal. Nanti ditanya aja lah oleh Ustadz Nasir dan mitra Muslim, karena kita menjelang Idul Adha dan tadi sudah disinggung bagaimana menata kesehatan di suasana Idul Adha ini. Kami hadirkan seorang dokter, tidak sembarang dokter, ya profesor, ya PhD dan spesialis di berbagai bidang itu tadi. Maka tugasnya Ustadz Nasir menggali tentang beliau, dan bagaimanapun ini bagian dari pengabdian masyarakat Prof sebenarnya dari Prof Joko. Karena apa, nanti silahkan mitra Muslim juga menggunakan kesempatan ini berkonsultasi. Nah, karena ini juga ada link YouTube yang bisa dipantau, dan saya yakin kalau saya memanggil beliau karena beliau di kepengurusan MUI itu Romo Yai malah saya itu. Jadi sebenarnya kalau beliau manggil saya biasanya soal Gus soalnya. Jadi saya harus Romo Yai gitu ya. Nah, Yai Prof Joko tidak sembarang kiai ini, Kiai Haji Profesor PhD loh ya ini. Jadi apa dulu Prof Joko bisa diceritakan dulu lah ini Ustadz Nasir ya, mulai biar menginspirasi kita semua, pendidikan, lahir di mana, kok bisa menjadi tokoh penting di Universitas Airlangga dan dunia kesehatan di Indonesia. Prof, sharing-sharing, lahir di sekolah di mana, dan kemudian kok sampai menjadi tokoh di bidang akademik luar biasa. Nulisnya Mas di internasional dan juga di koran-koran nasional. Kemarin ada, cuma kan kalau disebut korannya gak iklan nih ya. Gitu. Monggo Prof. Ya, terima kasih Gus Parto, Pak Ustadz Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu tasliman. Terima kasih ya. Dekat mungkin ya. Terima kasih ya Gus Parto ya, sama Ustadz Nasir. Kami dipercaya untuk hadir di sini untuk menyapa, berinteraksi para audiens radio Muslim yang menurut Gus Parto itu 500.000 ya. Lebih dari setengah juta. Ini kami harapkan untuk bisa lebih berjuta-juta lah, Gus Parto ya. Insya Allah dengan istiqomahnya ya radio Muslim ini sudah semakin bagus lagi ya. Amin. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, sebetulnya ini adalah suatu kurikulum vitae yang dibajui atau dieksplainkan dengan cara yang sangat populer ya. Populer, ya Prof. Jadi saya ini sampai sekarang itu tidak mimpi ya untuk sampai sekarang ini. Iya. Oleh karena lahir di desa saya itu di Desa Mancar, kecamatannya Peterongan ya. Mancar Peterongan berarti Jombang. Jombang. Jadi Jombang ya. Dan waktu kecil itu ya berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya itu pada masa-masa kecil, apa yang menjadi kebiasaan anak kecil di desa itu kita lakukan ya. Dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang sangat lugas. Nah, pada saat masa kecil itu dengan keterbatasan apa yang ada, kita syukuri. Kita tidak pernah mengeluh. Walaupun beratnya langka, itu tidak akan pernah mengeluh. Oleh karena disadari bahwa ada suatu kebiasaan bahwa Allah itu bersama kita. Jadi katanya kalau melihat orang lain orang lain melihat langkah saya itu kayaknya berat, tapi saya tidak merasa. Dan pola semacam ini sampai detik ini begitu. Nah, mengapa demikian? Ya karena itu sudah terbiasa untuk menata keluhuran budi, untuk selalu memohon ampun pada Yang Kuasa, Masya Allah. dan selalu untuk sholat 5 waktu yang kita kerjakan mulai sejak kecil. Nah, ini oleh karena didikan saya itu didikan priayi sebetulnya ya. Didikan priayi. Tetapi didikan priayi yang saat itu terbatas ekonominya. Terbatas ekonominya sehingga seakan-akan itu
kemandirian itu sudah digembleng sejak kecil. Jadi arah ke utara, selatan, timur, barat itu dituntun oleh hati nurani. Oleh karena saat itu kan dengan keterbatasan ekonomi, saudara 6, ada yang 3 yang sudah sekolah ke luar, kemudian harus kembali lagi dan waktu itu sulit ke ekonominya ya. Nah, sehingga hati nurani ini sebetulnya yang menata, yang sebetulnya kalau itu kita lihat itu adalah Allah itu mengawal. Sehingga aspek-aspek kehidupan itu sosial, aspek kehidupan ilmiah, aspek kehidupan spiritual, aspek kehidupan mentalitas, segala macam itu menjadi satu kesatuan yang maturitasnya itu berjalan seiring dengan kehidupan sampai detik ini. Sehingga prinsipnya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan secara ikhlas lillahi ta'ala untuk penuh kemanfaatan. Insya Allah itu kita husnul khotimah. Nah gitu loh, intinya itu di situ. Yang tadi perjalanan ini luar biasa dengan spirit semacam itu. Terus kok ngambil kesehatan, ngambil dokter. Nah ini loh, ini penting untuk masuk ke materi. Jadi seperti air mengalir ya. Seperti air mengalir itu kemana itu alurnya itu adalah alamiah proses. Dengan sendirinya ada internal life yang menjadi suatu resultante sampai sekarang ini. Kita mulai dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Nah, itu ada talent yang sudah given dari Allah. Kemudian ada semangat spirit yang luar biasa bahwa kehidupan lebih baik itu harus menggunakan tool namanya ilmu. Nah, ilmu itu ilmu agama dan ilmu sains. Nah ini kita padukan jadi satu, sehingga masuk ke SMA itu sudah dibagi, ada sosial, ada bahasa, ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Yang dilalah kesaning Gusti Allah ya, itu saya masuk IPA. Khasnya Jombang tadi dilalah kesaning Gusti Allah ya tak? Nah, IPA dengan matematika yang hampir kalau ujian itu hampir selalu 100. Yang kimia yang hampir selalu 100. Dan itu banyak 100-nya artinya itu. Dan banyak langsung 100. Wah, akhirnya ikut tes ya. Biologi yang keduanya. Jadi artinya itu matematika ya toh, kimia itu urutan pertama, biologi. Nah, ini yang menjadi core saya untuk mengantarkan ke perguruan tinggi. Nah, dari perguruan tinggi itu waktu itu ada yang namanya proyek perintis 1 dan proyek perintis 4. Saya mengambil 1 dan 4. Nah, yang 1 itu karena saya pas-pasan kehidupan saya, coba-cobalah ke kedokteran. Karena saya matematika, kemudian kimia, biologinya wah. Hampir 100 lah. Pokoknya selalu 100 tapi ada yang 95, 99 gitu ya. Lalu kemudian yang perintis 4 saya mengambil di IKIP Malang. Nah, itu ya. Nah, pada saat pengumuman IKIP Malang itu saya diterima. Proyek perintis 1 itu belum, beda hari kemudian saya diumumkan loh kok saya mendapatkan yang ada di UGM. Kedokterannya UGM. Akhirnya yang kimia yang di Malang saya switch ke UGM. Jadi kedua-duanya diterima. Itulah ceritanya mengapa itu saya jadi dokter. Saya tidak bermimpi waktu umur SD, waktu umur SMP tidak mimpi karena tidak punya uang. Nah itu loh, tidak punya uang. Nah, mengapa saya tidak ke Erlangga, mengapa ke UGM? Karena saat itu yang paling murah UGM. Satu semester 36.000, itu pun diparuh menjadi 18.000, hampir SPP-nya sosial. Saat itu teman saya yang di UNER membayar satu semesternya 103.000. Nah, kehidupan di Jogja waktu itu saya diberikan 20.000 sebulan. Itu dengan kontrakannya, makan dan kontrakannya. Bisa bayangkan saat itu tahun 79. 79. Dan aslinya juga ada alasan lain biasanya. Apa itu? Transportasi mudah ke Jogja. Dan intinya bagaimana hidup pas-pasan itu bisa nyampe tujuan. Itu intinya begitu ya. Nah, itu sebetulnya saya itu bukan saya, pada umumnya manusia itu tidak punya apa-apa. Menjadi siapa sekarang itu karena ridho ilahi dan karena rahmatnya. Dan untuk saya rahmatnya itu tidak bisa dihitung.
Iya, Nah, itulah ceritanya Sampai mengapa terus ambil kedokteran. kedokteran dan Gitu. kemudian menjadi sebuah sosok yang sekarang ini luar biasa di kampus saya, di kampus di Universitas Airlangga. Kita semua ini saya yakin ini Sivitas Akademika Universitas Airlangga juga sedang banyak mendengarkan. Amin, ya. Khususnya grup saya. Yang udah di-share tadi Prof Parto ya. Iya, Artinya gitu karena ya. mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, itu mungkin juga yang menyebabkan Prof Joko ini ketika menangani pasien itu dengan betul-betul dengan hati, dengan tulus dan pelayanan yang paripurna gitu, Iya. Prof ya. Baik, tadi kalau bicara tentang tema kita ini Tema, menata ya. hidup sehat saat merayakan Idul Adha, biasanya itu yang sering keluhan muncul ketika Idul Adha ini penyakit apa saja nih, Prof? Nah, jadi kami kalau boleh merefresh tema ini, Ya. kalau dibolehkan menambah, jadi Ya, ya. menata keberlangsungan hidup sehat, Oke. ya, di saat Idul Adha, itu ya. Setuju kok Prof, saya Istilahnya. sepakat ini. Wong Jadi- keputusan ini pilihannya ketua senat. Wah, ya, terima kasih. Ikut Prof saya. Jadi harus ada continuity, keberlangsungan ya. keberlangsungan. Dan Keberlangsungan. sustainability. Nah, itu ya. Karena pada dasarnya hidup itu dinamis. Nah, pada titik Idul Adha ini adalah titik penting untuk merefleksi diri. Ke depan setahun lagi datangnya Idul Adha, itu harus ada hari ini lebih baik dari kemarin dan dari esok harus lebih baik hari ini. Sehingga prinsip ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kebetulan pada saat Idul Adha ini adalah titik refleksi diri yang sangat bagus untuk menata keberlangsungan hidup yang harus lebih baik untuk kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Bagaimana caranya kan terus jadinya begitu. Nah, manajemen sehat menurut pada jenengan cara- bagaimana ya. itu, Prof? Jadi pada intinya itu hidup itu adalah asupan makanan, asupan air, asupan oksigen. Itu untuk kita lokalisir di kehidupan manusia saja. Nah, tapi kita itu ada di tengah sistem ekosistem yang luar biasa. Istilahnya kita itu menggabungkan bagaimana hablum minallah dan hablum minannasnya itu menjadi satu. Kalau itu diimplementasikan lebih teknis, bagaimana living together dengan alam semesta ini. Nah, ketika kita itu bicara tentang hidup sehat, itu tidak bisa dilepas dari aspek psikologi, Ya. dari aspek spiritual, dari aspek sosial, dari aspek keilmuan sains, sama dari aspek physically. Jadi ketika kita bicara di sini ini tidak hanya physically, tetapi ada 4 lainnya sebagai ubur rampe dalam satu kesatuan. Nah, untuk yang aspek fisik, kita itu perlu hidup yang istirahat tidurnya 6 jam sampai 7 jam. Hidup nyenyak. Ya. Tidur nyenyak ya. Tidur ya, nyenyak. Prof. Kemudian exercise-nya setiap hari itu harus dilakukan karena ada prinsip in out. Ya. Nah, in-nya itu masuknya berapa, out-nya itu berapa keluarnya. Seimbang. Nah, di antara itu ada yang namanya processing. Nah, processing itu adalah mesin biologi tubuh kita. Nah, di dalam ajaran kita itu ada prinsip ya toh, sebelum kenyang akhirilah makan Akhirnya, itu. ya. Itu sebetulnya kalau dikupas lebih dalam, itu mau milih hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau ingin sehat ya toh, kehidupan itu tidak boleh untuk makan terus. Ya, sebelum kenyang itu akhiri untuk ibadah, untuk aktivitas yang penuh manfaat. Urip kok saiki golek kuliner. Nah, boleh kuliner, Boleh, tapi Bro. in out-nya harus Terus dijaga, seimbangkan. ya, keseimbangan. Berarti ajaran Rasulullah tadi itu luar Oh, biasa saintisnya. super beyondnya loh, super, tidak hanya ansih di situ. Ya, ya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Betul ya? Oh Betul, iya, betul. ini langsung semua pendengar terpukau. Iya, toh. Jadi boleh kuliner tapi in outnya harus seimbang. Harus seimbang. Dan berhenti sebelum kenyang tadi. Berhenti Ya. sebelum kenyang untuk bekerja penuh Manfaatan. Manfaatan. Ini jadi clue kita ini Iya. langsung jadi status WA semua ya. Boleh, Mitra Muslim ya. Pertanyaannya juga sangat filosofis tadi. Mau milih hidup untuk makan tadi ya atau makan untuk hidup? Ya, itu intinya. Oke, ini
kalau dengan seperti ini nanti keberlangsungan hidup sehat akan terus bisa berjalan, Prof. Ya. Joko ya. Keberlanjutan. Keberlanjutan. Ada continuity tadi. Oke, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda, Prof. Joko, Pak Parto dan juga mitra muslim. Silakan boleh bergabung pagi hari ini. Ini mumpung ada narasumber yang sangat penting sekali, Anda bisa berinteraksi melalui telepon 03156245555 atau melalui WhatsApp ya di 0855300938. Menata keberlangsungan hidup sehat saat Idul Adha 1443 Hijriah. Ranah Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan mengingatkan pentingnya sebuah negeri di mana kita hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, tentram, damai, sentosa, dan berilah penduduknya rezeki dari tumbuh-tumbuhan, dari makanan yang bergizi, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim mendoakan kedamaian untuk negeri beliau yang saat itu berada di kota Mekah, serta rezeki bagi para penghuninya. Demikian halnya, ternyata kita berada di negeri kita ini dalam keadaan damai, nikmat, dan luar biasa kenikmatan ini. Saat ini, banyak kita temukan realitas sebagian negara yang dihuni oleh saudara kita Muslim sedang berkecamuk dengan perang. Di Timur Tengah, banyak umat Islam yang kemudian meninggalkan negeri tanah airnya untuk mengungsi ke negara yang lain karena berkecamuk dengan perang. Maka sekali lagi, alhamdulillah nikmat kita menjaga negeri kita ini dalam keadaan aman dan tentram. Bahkan ketika Rasulullah beliau berada di Madinah, beliau hijrah bersama dengan para sahabat. Saat itu para sahabat tidak betah berada di kota Yathrib, karena Yathrib saat itu adalah kota yang penuh dengan wabah penyakit. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, Qadimnal Madinah wahya wabi'ah. Kami datang ke negeri Madinah ini dalam keadaan dia penuh wabah penyakit. Fashtaka Abu Bakrin, bapak saya berkeluh kesah. Washtaka Bilal, Bilal juga tidak betah berada di sana. Falamma ro'a syakwa ashabih, maka ketika Nabi melihat para sahabatnya berkeluh kesah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata aw ashad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau lebihkan. Wangkul hummaha ilal Juhfah, pindahkanlah penyakit yang ada di kota Madinah ke kota Juhfah. Oleh karenanya sekali lagi, jika Rasulullah mendoakan agar cinta kepada negerinya, maka kita pun juga meminta kepada Allah agar kita cinta terhadap negeri kita. Semoga kita dalam keadaan aman di negeri kita ini. Saya Muhammad Ma'ruf Khazin dari Aswaja NU Center Jawa Timur untuk Resonansi Iman, Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tema pagi hari ini Mitra Muslim menata keberlangsungan hidup yang sehat saat Idul Adha, tentu sampai setelahnya ya. Bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, ada pensyarah Bapak Haji Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan narasumber kita Profesor Joko Santoso, Ketua Senat Akademik UNER dan juga Ketua Bidang Kesehatan MUI Jawa Timur. Silakan Nasir, ya, baik. Ustadz Nasir. Jadi sekarang acaranya ini khusus bersama siapa? Langsung kerjasama kita bersama Senat Akademik Universitas Airlangga. Spesial ya. Spesial, edisi spesial kita ini ya. Dan saya dapat pesanan ini Ustadz Nasir tadi dari jamaah subuh waktu kami usai sholat subuh berjamaah di masjid tadi, itu banyak yang takut. Temanya menarik, pembicaranya karena profesor yang ketua senat. Manajemen untuk hidup sehat itu kaya opo? Ini jamaah kami ini tadi yang tanya. Tapi sekarang dapat inspirasi banyak tadi, apa itu? Anak-anak kecil Mitra Muslim yang nggak pegang uang, nggak punya uang, ekonomi lagi sulit, jangan khawatir nanti jadi profesor. Beliau karena udah Prof Joko begitu, ya. contohnya beliau kan gitu tadi Prof ya. Betul sekali, Gus Parto. Diulang itu penting Prof. Jadi kalau burung itu mau makan apa ke besok, itu kok nggak pernah dipikir. Tapi faktanya kontinuitas sustainability-nya ya hidup terus. Ini kan prinsip yang harus kita yakini, tidak hanya sampai di tingkat ucapan, tetapi disanubari. Sehingga langkah kehidupan besok atau ke kapan aja itu nggak usah ditakuti. Jangan takut bayang-bayang kehidupan. Itu nanti kejebak kepada duniawi malahan. Kali kita ikhlas itu malah mendapatkan suatu hidayah yang luar biasa yang tidak terhitung, Mas Parto. Masya Allah. Itu intinya di situ. Ikhlas ya, tapi tetap usaha. Nah, tingkat keikhtiarannya dulu itu sampai di mana itu, Prof Joko ini bisa sampai ranking ini ketua senat, tapi guru besar sekaligus kiai loh ya. Ya, jadi itu tidak terplanning yang seperti apa nanti saya harus jadi begini, enggak. Jadi segala langkah kehidupan kita ikhlaskan, seperti kita itu nguncalo duit nok laut wis kewarepe oleh sakpiro itu kita syukuri. Langkah kehidupan seberapa dengan rel profesionalitas, buahnya seberapa kita syukuri. Sehingga sampai detik ini diantarkan. Jadi pandai bersyukur ternyata sehat, Ustadz Nasir. Sabar, pandai bersyukur, ikhlas dan manajemen sehat panjenengan. Ini karena jamaah masjid yang dengarkan ini. Manajemen tidak lepas dari 3 ini tadi. Sabar, ikhlas, sama kita syukuri. Nah, kita syukuri itu adalah sehat mental otomatis. Mental yang kuat, maka fisiknya biasanya itu ditopang sekali. Fisik itu kan begitu lahir kan sehat, ya toh. Secara mental itu maturitasnya semakin dewasa semakin matur. Nah, itu yang mengontrol kita untuk mengefisiensikan mesin biologi kita. Nah, sehingga ada 2 hal yang patut kita resapi ketika kita efisien dan efektif dalam mendirijen tubuh kita dari aspek psikologi, mental dan fisiknya. Maka kita akan pada posisi umur tidak kronologis. Apa artinya umur tidak kronologis? Ini jadi kalau kronologis itu 10 tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun. Itu kan merepresentasi suatu wajah, ekspresi kehidupan. Pesan kronologis. Tetapi begitu kita sama bergerak dalam kehidupan, sama-sama 30 tahun, sama-sama 50 tahun, itu ternyata pisah. Yang satu itu umur 50 tahun seperti 80 tahun. Yang satu umur 50 tahun seperti usia 30 tahun. Nah, seperti Prof Joko gini ya. Nah, itu insya Allah bukan umur kronologis, tapi umur fisiologis. Umur fisiologis. Dicatat anyar ini. Umur fisiologi artinya mesin kita yang diberikan oleh Allah itu betul-betul adalah misteri. Mesin tubuh itu misteri, Mas. Suatu hal yang paling aneh, sulit diterangkan. Sampai kiamat pun tidak bisa itu. Untuk menyibak itu. Boleh diresapi, tetapi unlimited yang misterinya itu.
tubuh kita ini ya. Iya, tubuh kita, struktur organisme kita ini juga ya. Untuk mengimplementasikan understanding kita, pengertian kita itu, kita lahir itu loh adalah misteri kok. Lahir kita itu loh misteri. Kita dilahirkan di tanah Jawa, dilahirkan di agama Islam, dilahirkan di sini ya toh. Itu kita tidak bisa pilih. Nah, itu apa enggak misteri itu? Nah, kembali kepada mesin biologi. Nah, ketika itu dirawat dengan bagus, maka semakin banyak yang kita dapatkan untuk di posisi umur fisiologi, bukan umur kronologi. Gitu loh. Fisiologi, jadi luar biasa kan ini. Ustadz Ya, Nasir, ya, coba ya. sekarang komentar-komentar dibaca semua. Baik, Gitu oke. ya. Sehingga tidak heran ketika kita melihat orang tadi yang secara umur kronologisnya mungkin sudah tua gitu ya, tapi ternyata Iya. dia lebih sehat karena umur fisiologisnya tadi itu Yang dominan. yang dominan, yang terjaga karena bisa tadi mengatur efisien dalam fisiknya, sabar, syukur dan ikhlas ya. Tadi itu. Baik, ini ya. ada pertanyaan dari WhatsApp YouTube iya. ya. Saya Oh, sapa dibaca yang bergabung di YouTube. Ada Setiawan yang Oh, mengirimkan Mas pesan Setiawan. ya. Iya, Prof makasih. Joko, biasanya kan Idul Adha itu nyembelih kambing ini. Cuman ada sebagian dari orang yang takut makan kambing karena dianggap bisa menyebabkan darah tinggi. Ini apakah benar seperti ini, Prof? Oh ya, terus. Iya. Ya. Jadi begini ya, sepanjang kita itu hidup yang proporsional ya. Nah, hidup proporsional itu, rel itu akan mengarahkan kita itu pada sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk mendapatkan umur fisiologi itu kebanyakan itu bisa kita bisa dapat. Nah, daging itu sama saja, yang halal ya istilahnya begitu. Daging itu ketika kita dengan prinsip menikmati, ya toh, mengimbangi dan membatasi, insya Allah mesin biologi kita itu awet. Asal seimbang tadi. Jadi Ya, nikmati, asal imbangi, simbang. Nikmati, imbangi, batasi. batasi. Oke. Jadi tiga ini memberikan clue kita untuk kita tidak keluar dari koridor sehat. Sepanjang itu kita pegang, koridor sehat selalu kita dapatkan. Tetapi ketika tiga hal ini tidak bisa diimplementasikan, kita keluar dari rel sehingga menjadi sakit. Nah, filosofi sakit itu sebetulnya gangguan beradaptasi dalam sistem kehidupan kita, di ekosistem kita ini. Itu sebetulnya definisi sakit. Definisi sakit itu, Bro. Ya. Jadi gangguan kita berarti ada Beradaptasi, ketidakseimbangan ya. untuk beradaptasi pada ekosistem. Ekosistem. Wah, ini ilmu lingkungan masuk. Betul kan? Iya, Masuk, iya, masuk, benar. ya. Gimana lagi Oke. Ustadz Nasir? Ya, jadi antara tadi keseimbangan psikologi, spiritual, sosial dan sains ini. Sains dan Prof, ya. fisik. Dan Jadi fisik. satu, 5 Oke. hal itu tadi. Ini Mitra Muslim ya, catat untuk rumusnya, nikmati, imbangi dan batasi. Jadi nggak usah takut makan ini makan itu. Tapi yang penting halal dan thayyib tadi ya tentunya. Oke, Intinya kemudian ya jangan semua diterabas, jangan semua dimakan, tetap selektif, dibatasi. betul, Ya, oke. Terus ada Ibu Yulia ya. Bu Yulia, Ya, saya terima sangat kasih. setuju dengan apa yang disampaikan Prof Joko tadi. Tidak hanya sehat secara jasmani, tapi juga sehat secara psikologi. Psikologi yang menyangkut jiwa dan mental seseorang yang terhubung dengan rohani. Jadi psikologinya terhubung dengan rohani. Jadi banyak juga orang mungkin yang di kota atau mungkin yang punya banyak masalah itu lebih sering sakit-sakitan, Prof Joko ya, karena psikologinya juga terpengaruh, memengaruhi gitu fisiknya. Sangat. Nah, begitu ya. Saya bisa menambahkan ya. Oke, silakan. Iya, Ya. Prof. Jadi Ditunggu. ketika pikiran kita itu ruwet. Nah, itu ya. Wakai Prof, apa mana pikiran itu kaget? ruwet ya. Iya, Nah, iya. Ini bisa ditebak. Kalau pikiran ruwet itu jiwanya goyang. Mentalnya itu resah, galau gitu. Tetapi kalau pikiran kita itu sangat dengan frame tadi sabar, ikhlas, ya toh, itu nanti akan menjadikan sesuatu kita itu akan mendapatkan added value yang positif, energi yang positif, bukan energi yang negatif. Itu. Begitu ya. Ya. Kemudian
Oh, ada tambahan ya dari ya, Ibu dari- Yulia tadi. Dibacakan Mas, Bu Yulia ini kan pendengar setia Ranah Publik kita ya. Baik, tadi sambungannya adalah psikologi yang menyangkut jiwa dan mental seseorang yang terhubung dengan rohani secara tidak langsung terhubung dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi jiwa dan raga manusia. Yang ingin saya tanyakan katanya, apa yang akan terjadi bila manusia itu jauh dari Sang Pencipta kemudian jiwanya kosong? Ini mungkin masuk ke fisik juga kah berpengaruh gitu ya? Ini komplit karena Prof Joko ini dokternya komplit, gitu ya. Karena pendekatannya tidak hanya hablum minan nas, tadi kita dialog sebelumnya, tapi hablum minallah, oh tidak cukup juga hablum minallah, hablum minan nas, tapi ini tadi karena bicara ekosistem hablum minal alam. Okay. Jadi juga mau bersapa dengan alam karena urusan asupan oksigen tadi kan Prof ya. Cara hidup jenengan ini kok kelihatan kok tertawa terus, banyak senyumnya, wajahnya fresh ya. Padahal ketua senat akademik itu ya wakil urusannya gitu ya. Coba diulangi yang sekali lagi kata Oke, ini apa yang akan terjadi bila manusia jauh dari Sang Pencipta sehingga jiwanya dan kosong? jiwa kosong tadi. Ya. Jadi dalam kehidupan kita itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Juga itu aja. Kalau kita ini hidup itu milih, hidup itu pilihan sebetulnya. Ya. Karena givennya kita itu sebetulnya yang sudah dimuliakan Allah. Hidup kita itu givennya itu dimuliakan Allah. Tetapi ada komanya. Yo ojo males. Nek males, terus nanti muncul aku pengen dapat banyak tapi males. Ono itu. Nanti jatuhnya ke sisi kiri, bukan ke sisi kanan. Itu filosofi sekali. Nah, ketika kita itu tidak mempunyai prinsip bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu kemanfaatan yang luar biasa, maka kita akan jatuh ke sisi kiri. Energinya energi negatif. Bukan energi positif, akhirnya terjebak kepada kehidupan duniawi semata, sehingga otomatis jauh dari nilai-nilai Allah. Kalau kita berzikir ya Latif, ya toh, ya Mukni, sebetulnya itu menggambarkan satu langkah kita sabar, ikhlas, syukur, kan gitu tak? Nah, langkah kedua lagi sabar, ikhlas, tulus, syukur ya. Itu sebetulnya itu bekerja secara profesional. Maka dari itu pada pembukaan itu, pada preambul undang-undang itu, dengan rahmat Allah, dengan didorong oleh keinginan luhur. Ayo diteruskan apalagi nih yang ahli hukum itu. Agar berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu mesti dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Ya toh, itu mesti Mas. Gitu. Jadi satu langkah itu two in one. Hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kita petik yang sekarang ini. Kalau hablum minallah nanti pada termin Pak Yai. Ya. Nah, sekarang hablum minan nas. Hablum minan nas itu kalau kita jabarkan ada 6 hal. Wah, 6 Ustaz ini ya. Satu, kita itu sebagai khalifah Allah itu dijabarkan sebagai good services. Pelayan yang sangat excellent. Nah, itu kalau excellent itu ingat mutuhnya Erlangga yang dipimpin oleh Prof Nasir ya. Iya, Prof Nasir. Excellent with morality. Prof, kapan ini Prof Nasir sedia ke sini loh ya? Oh, kita nanti beliaunya itu nanti. Urusan jenengan loh ya untuk tidak perlu menunggu level 200 ya. Iya, enggak. Itu ya. Excellent. Good services. Good servicesnya. Yang kedua ya toh adalah good knowledge. Artinya itu tambahlah pengetahuan. Bahkan Nabi kan tuntutlah ilmu sampai negeri China. Zaman segitu kan jauh sekali. Tapi sudah in the future-nya ya Nabi, namanya Nabi ya. Pokoknya segala-galanya ya itu. Ini adalah good knowledge. Jadi kuasai ilmu sesuai dengan bidangnya dengan profesional, dengan bagus. Basic-basicnya dikuasai sehingga bisa berinovasi, bisa berkreasi untuk mewujudkan sebagai good services. Nah, kan nggak bisa nyervis kalau nggak punya ilmu. Tidak akan bisa dinding jadi pintu. Loh, lihat apa? Jadi ketika kita itu menguasai ilmu yang sangat basic, baik sekali. Kemudian skill tiap harinya itu dikerjakan dengan tulus ikhlas. Itu dinding jadi pintu. Ketika kita melihat pintu itu cuma 2 dalam suatu ruangan. Nah, kehidupan kita itu sampai ke tingkat kreator dengan rahmat ilahi.
maka Allah akan menurunkan dinding jadi pintu. Loh, bisa bayangkan. Itu yang namanya levelnya kreator, berkreasi sampai entrepreneur. Nah, itu tertentu. Nah, mungkin hanya sedikit kelompoknya itu, tetapi bukan tidak mungkin kita nyampe ke sana. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu kita itu tidak boleh meninggalkan yang namanya sains. Jadi religi and science itu menjadi satu kesatuan. Betul. Seperti pisau, ketika pisau itu dipegang ahli bedah, tetapi tidak berakhlak, tidak berhati nurani, maka dipakai untuk apa? Bukan untuk menolong dengan tulus. Betul-betul untuk memperdaya. Lo bayangkan memperdaya siapa ini, Prof? Ya? Pasien. Nah, pasien. Nah, kalau urusan dokter soalnya. Nah, kita ini kan adalah semacam good services tadi ya. Good services itu kan harus ada dari spiritualnya, ada kemanfaatannya kan gitu kan. Jadi yang namanya pisau itu kalau dipegang orang yang tidak berakhlak, maka akan jadi menjauh dari tujuan utama ilmu itu dilahirkan. Kan betul enggak? Betul. Itu yang namanya itu tadi yang ketiga ya tadi. Soal ilmu. Nah, ketika kita itu tidak boleh meninggalkan ilmu, implementatifnya itu ya apa toh? Ya melangkah memberikan layanan ya ojo ngawur. Nah, gitu lah. Ojo ngawur, kalau ndak iso, ojo ngomong iso ngono lho. Karena orang itu sudah mengharapkan sesuatu akan lebih tercerahkan, akan bisa terpecahkan problemnya ketika kehadiran kita sebagai good services. Jadi harus tahu batasnya. Batas kita mampunya A, ya bilang A secara jujur. Jangan A+ atau jangan B. Nah, kalau itu tidak dilakukan secara profesionalitas, nanti tercederai itu tadi. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang keempat tadi itu kan ini yang keempat nanti profesional. Itu yang istilah kedokterannya atau istilah sains itu berbasis bukti. Evidence based. Jadi pelayanan kita itu sudah teruji bahwa itu hampir 100% itu dikabulkan oleh Allah suatu proses layanan itu. Jadi hukum sendiri juga gitu, membuat putusan berdasarkan bukti loh. Iya, jadi berbasis bukti. Realitanya alam kayak apa itu ya. Alam itu memberikan suatu ilmu-ilmu sunatullahnya. Itu harus kita kuasai. Itu yang ketiga tadi itu evidence based. Nah, yang keempat adalah good communication. Good communication. Jadi harus dikomunikasikan ketika ada miss. Ya ini kayak gini. Ketika ada miss, pasti ada kekurangan produk. Jadi yang tadinya maksimal optimal produk menjadi kontraproduktif kalau itu misunderstandingnya sangat jauh. Jadi good komunikasi tidak hanya ngomong gini aja. Good komunikasi itu bisa komunikasi secara oral, tapi juga bisa berkomunikasi secara tercatat, terdokumented. Baik itu terdokumented di media populer maupun di media khusus, yaitu jurnal-jurnal ataupun literal. Gitu ya. Itu good communication ya. Good communication. Seperti Prof Joko ini kan good communication ya, mitra muslim. Sejelas-jelasnya. Menjelaskan kesehatan sampai di sini. Tetapi good communication jangan dilupakan. Itu harus berakhlak. Berarti ini yang kelima. Bukan termasuk komunikasi. Artinya itu pinter ngomong tapi ojo memperdaya orang gitu loh maksudnya. Itu paham nggak? Ono sing pinter ngomong toh. Jangan bully gitu. Jadi ada semacam jauh-jauh dari nilai Allah itu. Tidak boleh. Yang kelima itu adalah profesionalitas. Profesionalitas itu yang ada 3 hal yang paling utama. Ya, taati etika. Jadi beretika. Kemudian yang kedua, taati regulasi. Regulasi segala macam dari atas sampai ke lokal. Itu taat regulasi. Dan yang ketiga itu teamwork. Bekerja sama. Dan bersifat inklusif, tidak eksklusif. Nah, kalau inklusif, maka rahmat ilahi itu diturunkan banyak. Tapi begitu kita eksklusif berarti ada diskriminasi, tidak boleh. Nah, kalau sudah begitu, maka profesionalitasnya itu terjaga untuk menyumbangkan good service
good service. Iya. Itu yang kelima ya tadi ya. Kelima, kurang satu ini, Bro. Waduh, ditagih ternyata. Apa satunya setelah jeda? Jeda. Setelah jeda. Oke. Karena yang iklan juga masuk. Oh iya. Biar kita juga taat dengan regulasi yang Taat ada ya. regulasi kita Baik, ini. terima kasih Prof. Joko. Tadi Mitra Muslim ya, kita ini harus bisa menikmati, mengimbangi dan juga batasi tadi apa yang kita lakukan atau kita makan atau kita konsumsi ya, agar usia fisiologis kita ini nanti yang bisa lebih dominan dibandingkan usia kronologis kita. Baik, interaksi masih kami buka di line telepon 0315624555 atau melalui WhatsApp 0855300938 setelah yang berikut ini. Kita awali kilas warta Mitra Muslim dari Suara Muslim Surabaya. Rumah padat karya Dukuh Sutorejo Surabaya berpotensi menjadi destinasi wisata. Selengkapnya Elsa Khairunisa. Mitra Muslim Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut rumah padat karya Dukuh Sutorejo di Jalan Lambansari nomor 1 Kecamatan Mulyorejo memiliki potensi menjadi salah satu destinasi wisata. Menurut Eri, di rumah padat karya Dukuh Sutorejo, pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah UMKM Batik Serasi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ia mengatakan dengan semangat gotong royong bersama UMKM di kawasan Kecamatan Mulyorejo Surabaya menjadi tanda menggerakkan ekonomi bagi masyarakat. Pemkot Surabaya terus memaksimalkan penggunaan lahan atau aset Pemkot dengan tujuan untuk menggeliatkan kegiatan ekonomi kerakyatan. Wali Kota Eri menjelaskan para anggota UMKM Batik Serasi memiliki semangat yang sama dengan Pemkot Surabaya, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, sebab mereka berani mengambil peluang bisnis usaha bagi para MBR di Kecamatan Mulyorejo. Wali Kota Eri juga meminta hasil produksi rumah padat karya Dukuh Sutorejo didistribusikan ke sentra UMKM milik Pemkot Surabaya Kriya Galeri. Demikian dikutip dari Antara News Jatim, saya Elsa Khairunisa, Suara Muslim Surabaya. Ya, terima kasih Elsa, dan berikutnya Mitra Muslim dari Surabaya kita bergeser ke Suara Muslim Lumajang. Ada Kiki Rizkyani. Kiki Rizkyani menyampaikan Satgas COVID-19 di desa di Lumajang berubah jadi Satgas PMK. Kiki. Mitra Muslim, masa transisi menuju endemi setelah 2 tahun lebih mengalami pandemi COVID-19 tidak membuat pekerjaan Satgas COVID-19 di tingkat desa Kabupaten Lumajang selesai. Sekarang mereka punya tugas baru untuk mengawal proses pemulihan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Lumajang. Ketua Satgas PMK Kabupaten Lumajang, Teguh Wijayono mengatakan pengaktifan ulang Satgas COVID-19 di tingkat desa merupakan instruksi langsung dari Ketua Satgas PMK Pusat. Tugas
Tugas dari Satgas PMK di tingkat desa ini tidak hanya mengawasi hewan ternak agar tidak keluar dari Kabupaten Lumajang, tapi meminimalkan mobilitas hewan ternak untuk mencegah penularan PMK yang sangat cepat. Satgas akan melakukan pengawasan agar tidak ada hewan ternak yang melakukan mobilitas sampai keluar dari kecamatan tempat ternak itu berasal. Teguh juga menjelaskan, sampai kondisi PMK dinyatakan aman oleh Ketua Satgas PMK Pusat, seluruh checkpoint yang ditempatkan di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain akan tetap berjalan. Saya Kiki Rizkyani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Kiki dari Lumajang. Mitra Muslim, kita beralih ke Tuban. Peringati Hari Lingkungan Hidup, Bupati Tuban mengajak perusahaan dan masyarakat kota mengelola sampah. Selengkapnya Mahfud Manaf. Mitra Muslim Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski hadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup yang digelar Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Tuban di Taman Hutan Kota Tuban Kamis kemarin. Dalam sambutannya, Lindra mengatakan MOU yang ditandatangani tersebut sebagai bentuk komitmen perusahaan di Kabupaten Tuban untuk mengelola sampahnya menjadi bahan bakar. Harapannya mampu menekan limbah sampah agar dapat memiliki nilai ekonomi maupun nilai guna lainnya. Ia pun menjelaskan Pemkab telah melakukan sejumlah tindakan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan pembuatan biopori. Saya Mahfud Manaf, Suara Muslim Tuban, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Ya, dan terakhir dari Samar FM Tulung Agung, Anwar Fuadi menyampaikan tampung aspirasi wanita dan disabilitas. Bapeda Tulung Agung menggelar Muspadi. Selengkapnya Anwar Fuadi. Mitra Muslim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tulung Agung menggelar Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas Muspadi 2022 Kamis kemarin. Sekretaris Bapeda Kabupaten Tulung Agung Agus Eko Putranto mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menampung aspirasi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 lalu, kemudian dilanjutkan pada tahun ini. Agus menyebut untuk Muspadi kali ini terdapat sekitar 20 usulan yang sudah diterima. Selanjutnya, usulan tersebut akan dirangkum dalam sebuah rekomendasi, sehingga nantinya bisa diimplementasikan untuk pelaksanaan kegiatan Pemkab selanjutnya. Agus menambahkan, pihaknya juga sudah menjalankan sejumlah rekomendasi yang diterimanya dalam Muspadi tahun sebelumnya, seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau pembuatan fasilitas umum yang ramah difabel. Sementara Ketua PPKK Kabupaten Tulungagung Siuk Marioto Birowo mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya 2 kali Muspadi yang dilakukan menunjukkan kepedulian Pemkab Tulungagung terhadap kelompok anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Saya Anwar Fuadi, Samara FM Tulung Agung, kembali ke Suara Muslim Surabaya. Baru saja Anda mendengarkan Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Hentikan berponsel saat berkendara, atau kecelakaan akan menghentikan Anda.
Mitra Muslim, siapa yang masih belum kenal Namira Syariah Hotel Surabaya? Ini hotel bintang 3 syariah pertama di Jawa Timur yang berada di area Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Menginjak usia yang ke-5 tahun, Namira Syariah Hotel Surabaya membagi-bagi rezeki nih Mitra Muslim. Dapatkan voucher menginap dan voucher menikmati makanan spesial nasi kebuli bakar ala Chef Hotel. Nah, seperti apa cara mendapatkan vouchernya? Anda bisa simak selengkapnya dalam tabloid udara hari ini hari Jumat pukul 3 sampai 4 sore di Suara Muslim Radio Network. Kami tunggu interaksi Anda. 93,8 Suara Muslim Surabaya. Baik, ini ada pesan-pesan saya bacakan ya, Pak Ustadz Parto. Nasir ya. Oke, yang pertama dari Bu Mutia. Oh, Bu Mutia, matur nuwun. Minta tolong dikirim rangkumannya 6 poin tadi. Belum selesai, baru 5 ya. Baru 5 kurang 1 Oke. kok nanti ya. Di sini kalau selesai saya kirimkan ya. Terima kasih. Kemudian pendengar sudah minta itu. Oh ya, terima kasih kalau begitu. Berarti menyimak. betul. Iya. Cuman nggak sempat nyatat tadi ya. Iya. Kemudian Pak Ali. Nanti ikuti YouTube-nya saja. Oh, bisa ditonton ulang ya. Ditonton ulang di YouTube. Prof Joko katanya hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Nah, bagaimana cara kita menata hati ini agar tetap syukur tadi ya, sesuai dengan hasil. Jika hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tadi kan ada tips syukur juga tadi, ikhlas ya, dan juga sabar dari Prof Joko. Kemudian yang ketiga, ini Ustaz Mas Ali ya tadi ya. Pak Ali. Pak Ali, matur nuwun Pak Ali. Kemudian ini nggak ada namanya. Berkorban itu kan juga identik dengan hari raya makan daging nih, Prof. Tapi kadang kita juga ada saja masalah saat berkontribusi menjadi panitia kurban. Kadang-kadang itu ada keserakahan, pengen banyak ngambil gitu ya. Nah, ini bagaimana membersihkan hati dan membangun kebersamaan agar guyup rukun panitia kurbannya ini gitu ya. Gak ngambil akeh-akeh. Lengku yo gak ono panitia sing ngono sing ikhlas-ikhlas, maksudnya yang pendengar setia Suara Muslim. Ya. Oke, silakan Prof. Silakan Prof Joko. Mulai tambahan 1 kurang 1 tadi. Satu lagi ya. Jadi tadi yang udah 5 ya. Jadi alhamdulillah kalau para pendengar setia ini sangat menyimak dengan bagus. Panggilannya Terbukti Mitra Muslim, Prof. Mitra Muslim yang luar biasa menyimaknya. Sampai bisa kita lihat kurang 1 aja ditagih kan gitu ya. Luar biasa ini. Yang ditagih tidak hanya Skopus kita tuh. Ternyata janjinya 6 masih 5. Oh, mana satunya? Gitu. Ingat ini orangnya. Enggak usah khawatir, akan datang. Jadi 1 itu adalah systemic based thinking ya. Jadi ketika kita ini mempunyai pemikiran itu harus 36 derajat. Jadi merasa bener dewe, enggak boleh. Nah, kita lihat kiri kanannya kita itu bagaimana. Kalau kita itu bisa makan rawon, tapi sementara tetangga kita itu masih nuwun sewu, makannya garak, enggak boleh gitu. Jadi kita harus, waduh kenapa ya? Kita harus berkontribusi apa ya? Pada kehidupan standar minimal ya. Karena kan dari teori Maslow itu yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Nah, 1, 2, 3, 4 bagi orang yang sudah punya segalanya itu kan 1, 2, 3, 4 itu bukan urusan yang sangat kecil urusan. Bisanya itu yang sudah aktualisasi diri. Nah, ketika kita kembali lagi di tengah kita ini hidup itu kan hanya hidrogen. Nah, hidrogen ini kita harus berkontribusi bagaimana supaya terpenuhi saudara-saudara kita itu yang sehatnya itu memenuhi syarat minimal gitu ya. Sehingga itu yang namanya systemic based thinking. Berpikir 360 derajat antara segi waktu, segi kemanfaatan, segi dana dan segi segalanya, pokoknya in process output dihubungkan dengan visi misi. Ya, ketika itu lengkap semuanya, insya Allah systemic based thinking itu sudah ada. Jadi 6 hal ini menjadikan koridor kita ini menjadi sesuatu mengantar tool kita ke istiqomah, Mas. Mengatur kita ke husnul khotimah. Karena kalau kita itu bisa 6 hal, maka keistiqomahan itu terjamin. Keberlangsungannya, kontinuitasnya, sustainability-nya itu kita mesti dapatkan. Yang memang pelajaran kita kan istiqomah tadi. Istiqomah. Luar biasa ini Gitu Ustadz Nasir. Ya. Apa ada lagi? Oke, jadi ini untuk rekamannya bisa dilihat ya di YouTube Suara Muslim TV. Nanti bisa diulang lagi, bisa dicatat juga ya. Ada banyak hal yang disampaikan Prof Joko tadi. Itu Bu Mutia. Kemudian Pak Ali tadi nanyakan tentang
kita ini nggak sesuai yang terjadi dengan apa yang diharapkan, agar bisa tetap terus bersyukur ya. Bersyukur, bisa tetap menjaga kontinuitas ini dalam kehidupan. Kadang-kadang hidup ini kan ada yang tidak sesuai harapan itu loh, Prof. Carane ngobati hati loro iku ya kudu ono, Prof. Tapi sebetulnya ketika kita ingat ya, kalau kita itu agak ragu atau agak galau, kan kita dituntun ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Hati yang bolak-balik. Dan hati bolak-balik itu kalau dieksplor dengan hormon, Pak ya. Itu ada hormon nafsu, Pak. Tapi hormon nafsu itu bukan berarti tidak bermanfaat, super bermanfaat ketika tracknya betul. Apa yang saya katakan track betul? Dengan adanya di track betul hormon nafsu itu tadi menjadi kemanfaatannya berlipat-lipat. Energi positif tadi. Energi positif lagi. Bisa jadi guru besar tadi, jadi profesor, ketua senat itu ada. Energi positif ya. Positif. Jadi nafsu itu juga perlu. Tapi kalau berlebihan itu jelek. Nafsu perlu itu untuk meningkatkan, melipat gandakan kemanfaatannya dalam hal ini. Gitu intinya. Sehingga kalau orang teman-teman kita pada saat jadi panitia Kopon, waduh pengennya begini. Nah, boleh saja dalam alam pikir, tetapi jangan berlebihan, karena begitu pikiran itu tiap hari begitu, nafsunya tidak terkendali. Karena tadi ada etika yang batasi, regulasi. Subhanallah. Komplit, Prof ini. Tapi nggak terasa Ustaz Nasir ya. Nggak terasa ini. Mesti harus di sesi kedua, ketiga, keempat ini ya. Ke depan masih harus datang ke sini lagi memberikan sedekah ilmu nih ya kepada mitra muslim. Pesan mungkin ya kepada mitra muslim Prof Joko agar bisa menata keberlangsungan hidup sehat ini. Monggo, Prof. Ya, jadi tadi tuh unsur sehatnya itu ada 5 ya. Di samping fisik. Nah, nanti akan mendapatkan umur kronologis atau umur fisiologis gitu ya. Itu kaitannya dengan mental atau psikologi. Nah, itu juga akan di-frame dengan spiritual. Nah, jadi kalau itu sudah spiritual kita bisa mendapatkan, maka 5 hal yang 2 akan saya sebutkan, yaitu sosial ya toh, sama science itu 5 in 1. Jadi 5 in 1. Nah, kelima ini nanti akan bisa mengimplementasikan bagaimana menata keberlangsungan ya toh hidup sehat untuk mendapatkan umur fisiologis. Itu penutup saya di situ. Cukup? Ya, terima kasih sekali Prof Joko, mitra muslim dimanapun berada. Saya yakin masih banyak hal yang bisa kita gali. Untuk itu nanti senantiasa putar terus YouTube dari Suara Muslim bersama Prof Joko ini. Betul. Dan sebagai pesan, insya Allah kita akan ketemu di Jumat depan. Tapi ingin kami tegaskan bahwa hari-hari ini kalau kita ingin menjaga kontinuitas kehidupan yang senantiasa lebih baik, lebih maslahat, lebih manfaat, dan senantiasa bisa ketemu Prof Joko, maka jangan lupa bergabung saja untuk menjadi Sivitas Akademika Universitas Airlangga, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana UNER sekarang sudah pembukaan pendaftaran untuk edisi Agustus dengan berbagai ilmu yang bisa kita sumbangsihkan bersama-sama kepada mitra muslim, insya Allah. Jadi ketemu Prof Joko nanti juga ya? Ketemu Prof Joko, ketemu. Yang penting ketemu tambah sehat, karena energinya positif. Terus caranya piye, Cak? Kuliah. Nah, piye caranya mana, Cak? Daftar. Nah, kalau nggak daftar kan nggak ada regulasi. Jangan dilupakan bumbunya Pak Rektor. Nah, nanti bumbunya Pak Rektor dalam mengimplementasikan excellent with morality itu dengan namanya singkatan hebat. Mau dijelaskan? Hebat. Iki orang yang mulai humble kayak beliau ini humble, excellent Mas, excellent. Tadi orang ngomong UNER kok motonya hebat, dikira kesombongan. Tidak, itu singkatan mitra muslim, mulai humble. Bagaimana kita penuh semangat kayak begini ini, excellent. Bagaimana punya wawasan, kemudian brief. Kecemerlangan kita tetap ada kan, Prof, gitu. Keberaniannya luar biasa menyampaikan pendapat, keberaniannya untuk menjadi leader. Iya, agile. Jadi kita juga punya semangat yang semacam itu. Tapi ingat, yang terakhir luar biasa dari Pak Rektor kita, Prof Nasir, apa? T-nya itu adalah transcendent. Berarti apa? Tetap kembali pada spiritualitas, bahwa semua karena berkat
rahmat ilahi. Masya Allah. Matur nuwun, Amin. terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Joko, terima kasih Pak Parto dan juga Mitra Muslim. Terima kasih yang pagi hari ini mungkin ketinggalan nyimak ya karena mungkin baru aja ketemu dengan Radio Suara Muslim. Silahkan bisa ditonton ulang di YouTube Suara Muslim TV dengan tema Menata Keberlangsungan Hidup Sehat saat Idul Adha 1443 Hijriah. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya sebelum Anda tonton. Baik, insya Allah Mitra Muslim kita jumpa lagi di Ranah Publik edisi berikutnya. Dan saya Muhammad Nasir serta segenap mitra siaran bertugas, produser eksekutif Raga Satria, gatekeeper Elsa Herunisa, videografer Yuda Setiawan, dan pengganti alat siar di Suara Muslim Lumajang Kiki Rizkyani, Mahfud Manaf di Suara Muslim Tuban, Anwar Fuadi di Samar FM Tulung Agung, dan Mahbub di Mitra FM Batu pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.